Di video sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan antara Tojima melawan Yuriko. Yuriko dibuat heran dengan ketahanan Tojima yang begitu keras dan kekar. Namun dengan jurus-jurus Smackdown, akhirnya Tojima dibuat tumbang hingga tidak sadarkan diri. Dan ternyata selama bertarung memang Tojima sudah tidak sadarkan diri. Dan berkat tekad sebagai Kamen Rider membuat Tojima bangkit meski tidak sadarkan diri. Nah, karena Tojima sudah kalah, Yuriko kini maju ke final melawan Mitsuba. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Ya, setelah 3 pertandingan, akhirnya Mitsuba dan Yuriko akan bertarung 1 lawan 1. Nah, tepat sebelum Yuriko dan Mitsuba bertarung, Tojima yang tidak sadarkan diri telah terbangun dari pingsannya. Di sana Tojima dan Ichio menganggap bahwa Yuriko itu adalah tackle sesungguhnya. Namun pertarungan mereka membuat Yukarisu panik, takut Mitsuba kenapa-kenapa. Sementara Mitsuba tampak tidak mau kalah setelah mengetahui kegigihan serta kekuatan Yuriko. Lantas Mitsuba memasang kuda-kuda bertahan dan menunggu Yuriko masuk ke dalam zona jangkauannya. Selain itu, Mitsuba juga menegaskan bahwa dirinya berbeda dengan Tojima dan Ichio yang mudah terjebak dengan kata-kata Yuriko. Hal itu membuat Yuriko lebih hati-hati. Namun ketika Yuriko memasuki area Mitsuba, tiba-tiba ya, setelah mengeluarkan berbagai teknik bertahan dan menyerang, Yuriko berhasil mengunci leher Mitsuba. Meski begitu, Mitsuba tidak memberi kesempatan kepada Yuriko untuk menyelesaikan teknik penguncinya. Karena hal tersebut bisa membuat Mitsuba kalah dalam pertarungan final. Pertarungan mereka berdua juga membuat Yukarisu emosi, sebab posisi bertarung mereka berdua tidaklah normal. Lebih tepatnya seperti kadal lagi kawin. Bang, botak nggak sanggup bang, terlalu mengerikan bang. Sama gue juga nggak sanggup. Namun menurut Ichio, pertarungan mereka itu justru sangatlah sengit. Karena masing-masing dari mereka menunjukkan teknik bela diri, kesabaran, dan kekuatan fisik. Nah, Mitsuba yang bertahan lebih lama membuat Yuriko memutuskan menggunakan jepitan andalan, yaitu jepit melon hingga lemas. Sontak Mitsuba berusaha untuk meloloskan diri, akan tetapi kekuatan Mitsuba tidak dapat dikeluarkan. Itu karena efek dari serangan Ichio sebelumnya telah melemahkan kekuatannya. Hal tersebut membuat Mitsuba hampir saja tidak sadarkan diri karena dihimpit melon super milik Yuriko. Bang, botak nggak sanggup bang, terlalu mengerikan bang. Sama gue juga botak. Udah, diam dulu. Nah lalu berkat teriakan Yukarisu, tekad Mitsuba untuk menang kini kembali muncul. Dengan kekuatan yang ada, Mitsuba berhasil meloloskan diri meski harus melepaskan topengnya. Hal tersebut membuat semua orang terkejut. Hal itu juga membuat Mitsuba dianggap telah menyerah. Karena dengan lepasnya topeng, kini Mitsuba bukan lagi Riderman. Dan Mitsuba tanpa topeng bukanlah lawan yang pantas untuk Yuriko. Jelas saja Mitsuba tidak terima pernyataan dari Yuriko. Bahkan Yukarisu sangat emosi hingga berubah menjadi soccer untuk menyerang Yuriko. Sementara Mitsuba hanya terdiam seolah-olah terpukul dengan kata-kata bahwa Mitsuba sudah tidak layak jadi Riderman tanpa topeng dan... Ya, sungguh edannya Yuriko menumbangkan mereka berdua dengan jurus Smackdown hingga mereka berdua tidak sadarkan diri. Jelas saja lagi-lagi Tojima dan Ichio terkejut. Nah, karena Yuriko telah menjadi pemenang turnamen dan menang dari 3 orang berturut-turut, Yuriko langsung menantang Ichio guna untuk memperkuat posisi juaranya.
Akan tetapi aura maskulin dari Yuriko justru membuat Ichio jadi jatuh cinta. Sontak Ichio nyerenteng dan mengungkapkan perasaannya. Namun ya, Yuriko yang menang tidak peduli, bahkan tidak mendengar pernyataan cinta dari Ichio. Karena yang penting saat ini, Yuriko sudah menjadi yang terkuat di antara para wibu. 一番強いのは Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di depan sebuah gedung konser girl band, tampaklah Nakao menunggu para kroconya yang terlambat datang. Di sana Nakao merenungkan kehidupannya yang tidak menunjukkan perubahan sedikit pun setelah kematian sang bos dan dirinya yang telah berubah menjadi soccer. Nah, ternyata alasan Nakao berada di depan pintu masuk konser itu karena sebelumnya para kroco meminta Nakao untuk ikut menonton. Gichi dan para kroco lainnya menjelaskan bahwa dengan menonton para gadis girl band, suasana hati Nakao pasti jadi berubah. Karena selama 7 tahun mereka mengikuti girl band tersebut, suasana hati mereka seketika pulih dan bersemangat saat melihat tarian para idol. Sebab masing-masing dari para idol memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Ada yang bisa salto, ada yang bisa kayang, dan ada juga yang bisa jadi belut listrik. Alhasil, dengan terpaksa Nakao pun ikut menonton. Padahal aslinya si Nakao itu tidak menyukai konser girl band. Namun demi mereka bertiga, Nakao rela menunggu kedatangan mereka. Tak lama, Gichi dan kawan-kawan telah datang dengan kostum fans girl band. Awalnya Nakao nampak tidak semangat, namun ketika menonton konser, Nakao jadi semakin bergairah. Bagi yang sedang putus bercinta, jangan bersedih, jangan berduka. Goyang inul obatnya, mari kita gembira. Sayang, tapi janganlah lupa sambil kita berdoa. Kembali pada para wibu. Setelah turnamen selesai dan mereka hendak berpisah, Ichio menjelaskan bahwa 10 hari ke depan mereka akan kembali berkumpul untuk mengevaluasi semuanya. Akan tetapi Yukarisu malas pulang dan ingin berbulan madu di sana. Sontak Ichio menawarkan gudang belakang kepada Yukarisu. Jelas saja Yukarisu memilih lebih baik pulang saja gitu, masa tidur di gudang. Singkat cerita, setelah kembali ke rumah masing-masing, tampaklah Tojima langsung minum orson dan makan takoyaki. Di sana Tojima tampak senang ketika memandangi topengnya, karena akhirnya penantian lama yang selama ini diidam-idamkan terus terwujud sedikit demi sedikit. Sementara itu, Yuriko mengagumi ketangguhan dan stamina milik Tojima yang tidak tumbang dengan mudah selama pertarungan. Namun ketika melihat soal ujian, Yuriko langsung panik karena dia harus segera menyelesaikan remedia para murid, karena Yuriko adalah seorang guru. Sedangkan Ichio tengah membayangkan sosok Yuriko yang sangat maskulin di matanya. Aduh, malah jadi bucin. Lalu di sisi lain, Yukarisu menjelaskan pada Mitsuba bahwa saat ini tengah berkeliaran sosok soccer pembantai soccer yang terlepas dari cuci otak. Hal itu membuat Yukarisu sedikit cemas. Sontak Mitsuba menegaskan bahwa dirinya akan melindungi Yukarisu setiap saat. Lalu sementara itu di sisi lain, tampaklah Siti mulai mendekati rumah Mitsuba. Singkat cerita, 10 hari pun telah berlalu. Tampaklah Ichio dan para wibu keterlaluan mengunjungi kedai Putuba untuk berpesta setelah turnamen. Ya, meski enggan menerima mereka, Putuba tetap memberikan tempat sebab mereka adalah pelanggan. Nah, setelah berkumpul dan hendak berpesta, di sana Ichio memastikan suatu hal terlebih dahulu kepada Yuriko, yaitu apakah ungkapan cintanya akan diterima oleh Yuriko. Jelas hal tersebut membuat semua orang penasaran, dan Yuriko baru ngeh dengan pernyataan cinta tersebut. Lantas Yuriko bilang bahwa tendangan saat turnamen adalah sebuah jawaban. Ichio yang jomblo cukup lama dan udah lapuk tidak memahami maksud dari jawaban dari Yuriko.
Maka dari itu, Yuriko meminta Ichio untuk mengulang kembali menyatakan cinta kepadanya agar Yuriko dapat memberi jawaban yang dapat Ichio pahami. Ya, dengan penuh keberanian dan sedikit terbata-bata, Ichio kembali menyatakan cinta kepada Yuriko. Seketika suasana jadi tegang dan tanpa basa-basi dengan tegas, Yuriko bilang maaf. Jelas hal tersebut membuat seluruh orang terkejut. Namun lagi-lagi Ichio tidak tahu apa maksud jawaban tersebut. Tiba-tiba Yukarisu tertawa terbahak-bahak karena Ichio nampak lucu. Aduh, itu ditolak, woi. Jangan diketawain, woi. Kasihan sakitnya itu di sini. Tapi bang, tadi abang ketawa bang. Gak usah dibilangin. Diam. Nah, karena tidak terima diketawain, sontak Ichio langsung bersiap akan menghajar Yukarisu. Namun Putuba langsung menghajar Ichio dan meminta mereka untuk segera memesan. Woi, ini momen apa, woi? Gue mau ketawa tapi kasihan, anjir. Gak apa-apa bang, ketawa aja bang. Butak, jahat lu, gak boleh gitu. Gue tahu gimana rasanya ditolak cinta, apalagi diketawain. Sakitnya itu di sini, bro. Tapi bang, masih banyak ciwi-ciwi warna-warni di dunia ini bang. Oh iya ya. Ya lanjut. もつ煮込みとシーザーサラダたこ焼き焼き鳥の盛り合わせ Nah, setelah itu Ichio kembali menegaskan bahwa dia sangat menyukai Yuriko. Bahkan saking besar cintanya, Ichio rela cintanya bertepuk sebelah tangan. Itu karena Ichio belum pernah bertemu seorang ciwi sekuat Yuriko yang bertarung sambil memamerkan kancutnya. Loh alasan macam apa itu? Jelaslah Yukarisu dan yang lainnya jadi keheranan karena Ichio terlalu jujur dan blak-blakan. Sontak Yuriko kembali menjelaskan bahwa cara bertarung tackle memanglah seperti itu. Dia memamerkan kancutnya untuk mengalihkan perhatian musuh agar tackle mudah mengalahkan musuh. Aduh, astaga, kok malah jadi serius, Sat? Gak apa-apa bang, ini seru bang. Seru palalu, Sat. Nah, karena soal pembahasan cinta-cintaan sudah selesai, mereka pun berpesta dan saling berbagi makanan. Ada yang lagi bucin-bucinan, ada yang jomblo melamun terus, ada juga yang baper setelah ditembak, dan ada juga yang menutupi malunya dengan nyanyi lagu Bang Roma. 真っ赤にデストロンキック改造人間種 Tapi di tengah-tengah pesta tiba-tiba Yukarisu merasakan kehadiran Soccer di dekatnya. Lantas Yukarisu diam-diam langsung mencari keberadaan Soccer tersebut sendirian. Ternyata Soccer yang Yukarisu rasakan itu adalah Nakao. Nakao yang juga merasakan perasaan yang sama dengan Yukarisu langsung mencari keberadaan Soccer tersebut. Dan ketika mereka berdua saling berhadapan tanpa basa-basi, Yukarisu langsung menyerang Nakao. Itu karena Yukarisu berasumsi bahwa Nakao datang ke sana untuk membunuhnya. Ya, di sana Nakao yang tidak mengerti alasan Yukarisu menyerangnya dengan terpaksa berubah menjadi Soccer untuk membela diri. Hal tersebut membuat Yukarisu semakin yakin bahwa Nakao adalah Soccer pemburu Soccer yang bertobat. Maka dari itu, Yukarisu meminta Nakao untuk memberitahu di mana bos monster berada. Dan karena Yukarisu tidak mau mati cepat, dia akan membunuh Nakao terlebih dahulu dan... Ya, pengalaman sebagai petarung saat masih menjadi manusia, Nakao begitu kuat menghajar Yukarisu dengan brutal. Namun tepat ketika Nakao akan menghabisi Yukarisu, Nakao terlempar hanya dengan satu tendangan. Yang ternyata orang yang menendang itu adalah Putuba yang bukan wibu keterlaluan. Putuba menegaskan barang siapa yang mengacau di tokonya harus menerima konsekuensinya. Di sana Yukarisu bilang bahwa Nakao adalah Soccer yang kuat. Mendengar hal itu, Putuba hanya tersenyum dan langsung menendang Nakao hingga ke tempat pesta Tojima dan kawan-kawan. こいつかなり強いっす Ya, para wibu yang lagi asik minum Orson begitu terkejut ketika melihat sosok Soccer yang disajikan. Sontak mereka semua langsung berubah dan siap untuk bertarung. Tojima sebagai Kamen Rider, Yuriko sebagai Tackle, Mitsuba sebagai Riderman, Ichio sebagai P3, dan si botak sebagai Ranger Merah. Berisik lu. Ini seru bang, lanjut bang.
Ya, di sana Nakao tidak takut sama sekali. Justru Nakao terkejut karena melihat sosok yang dikenalnya, yaitu Yuriko dan Tojima. Kemudian Ichigo meminta Nakao untuk menunjukkan lokasi monster, karena seorang prajurit tempur soccer tidak akan bisa mengalahkan mereka. Jelas saja Nakao sangat murka telah diremehkan oleh mereka. Maka dari itu Nakao langsung menantang mereka semua lawan aing sok sia teh. Namun Putuba langsung menghentikan Nakao. Bener kok yang lebih serem di sana malah si Putuba ya. Nah, di sana Putuba mengingatkan mereka untuk segera bertobat karena mereka semua sudah dewasa, sudah tidak pantas lagi main Kamen Rider-nan. Dan ingat, mereka semua harus ganti rugi atas kerusakan yang mereka perbuat. Nah lalu setelah Putuba pergi, sontak mereka kembali bersiap untuk adu mekanik, seakan-akan tidak mau dengar perkataan Putuba. Karena situasi mereka itu bukan lagi sebuah permainan bocil FF, melainkan sebuah pertarungan asli yang menegangkan. Akan tetapi Yukarisu penasaran di manakah monster yang memerintahkan Nakao. Nakao menjelaskan bahwa dia datang ke sana tidak diperintah oleh siapapun. Bahkan Nakao tidak tahu keberadaan monster yang dimaksud Yukarisu. Hal itu membuat Yukarisu berasumsi bahwa Nakao telah terlepas dari cuci otak monster. Jelas saja Nakao semakin tidak mengerti apa yang dimaksud Yukarisu, karena dirinya adalah soccer petarung independen dengan harga diri yang tinggi. Sontak Nakao menantang mereka semua untuk segera bertarung sebagai pembuktian bahwa dia dapat mengalahkan mereka. Nakao bercerita bahwa dulu ketika kecil dia itu adalah satu-satunya orang yang menjadi soccer, dan dia berani melawan mereka semua yang sosokan menjadi Kamen Rider. Nakao menegaskan bahwa dirinya adalah soccer asli, sedangkan mereka hanyalah Kamen Rider yang sedang bermain kayak bocil SD. Jelas saja perkataan hal itu membuat mereka tidak terima. Sontak Ichigo menyerang duluan, namun dengan mudah dihajar oleh Nakao. Lalu ketika Tojima menyerang, Nakao sedikit nyengir karena dia tahu pukulan tersebut. Namun ketika dia menendang Tojima, malah dia sendiri yang terbang terkena tinju. Hal itu membuat Nakao terkejut karena mereka nampak seperti Kamen Rider beneran. Bukan hanya itu, pukulan tackle sangat cepat hingga Nakao tidak bisa mengelak. Dan tanpa sadar, dia langsung dipurintil oleh Mitsuba. Lantas Ichigo menunjukkan jurus tendangan terbang P3, tapi malah nyangkut di plafon. Meski begitu, Ichigo tetap lanjut menendang hingga membuat Nakao muntah bubur dan langsung tidak sadarkan diri. Nah, ketika Nakao menunjukkan wujud manusianya karena pingsan, Tojima dan Yuriko begitu terkejut karena Nakao adalah pemimpin kelompok soccer palsu yang pernah mereka kalahkan. Sementara itu, para kroco mulai khawatir kepada Nakao yang tidak kunjung kembali. Meski begitu, mereka tetap memilih melanjutkan minum Orson daripada harus mencari Nakao. Itu karena Nakao adalah seseorang yang hebat di mata mereka. Sementara itu, di sisi lain, tampaklah monster kelelawar dan Wawan Garut tengah melakukan pertemuan. Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana mau lanjut lagi nggak? Soalnya kelanjutannya masih ada bro. Dan film ini baru episode 12. Gue nggak tahu bakalan berapa episode. Yang pasti gue mau tanya, apakah kalian mau lanjut apa tidak? Yah, sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat, jangan lupa bahagia. Jika kalian saat ini merasa tidak bahagia, itu artinya kalian sedang lupa bagaimana caranya untuk bersyukur dalam hal sekecil apapun.